Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita episode ke-9 dari serial anime Sokosuchit Gasei Kusugite. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu terlihat Sion menemui Hayanoshi yang sedang meringkuk ketakutan. Melihat Hayanoshi yang kena mental sampai seperti itu, tentu saja membuat Sion merasa terkejut. Belati Hayanoshi kemudian memberitahukan jika dia jadi seperti ini setelah bertemu dengan Yogiri. Berarti itu juga mendapatkan informasi tentang Yogiri dari seorang kandidat Mahardika yang bernama Hanakawa Daimon. Sion kemudian berpindah ke Hanakawa yang sedang bertemu dengan Lute sang bawahan Dewa Iblis. Dengan wajah histeris, Hanakawa kemudian memberitahukan jika Yogiri ialah entitas yang sangat berbahaya karena dia dapat melenyapkan seseorang dengan begitu mudahnya. Namun meski begitu, Lute tak mempercayainya karena mustahil ada seseorang yang bisa melenyapkan musuh hanya dengan perintah. Dia pun berencana melenyapkan Yogiri dengan meminjam kekuatan dari entitas yang lebih kuat dari Dewa Iblis. Dan ternyata entitas yang dimaksud ialah adik sang Dewa Iblis. Diketahui jika dia tak bisa diatur sehingga Dewa Iblis menyegelnya. Mendengar hal itu, Hanakawa kemudian pamit pergi, namun Lute menghentikannya karena dia masih membutuhkan Hanakawa yang tahu banyak tentang Yogiri. Shin kemudian berpindah ke aula istana. Terlihat sang Raja Mani memberitahukan jika mereka akan diakui sebagai Mahardika setelah mengalahkan Dewa Iblis yang ada di dunia bawah. Meski Raja Mani meragukan kemampuan mereka, namun karena hal ini adalah perjanjiannya dengan sang Mahardika, jadi dia tak punya pilihan lain. Sebelum beranjak pergi, Raja juga memberitahukan jika keluarga kerajaan mempunyai kekuatan untuk melemahkan berkah dari para kandidat, dan jika usia menjauh darinya, maka jarinya akan menempel lagi. Setelah itu terlihat Nora menyapa teman sekelasnya. Shin kemudian berpindah. Terlihat rombongan Raja Suci telah sampai di ibu kota. Setelah sampai di kediamannya, Raja Suci kemudian disambut oleh seorang uskup agung yang bernama Holaris. Setelah berbicara singkat, terlihat Holaris menanyakan tentang kunci segel kepada sang Raja Suci. Tapi sebelum mengetahui apa yang terjadi dengan Raja Suci, Shin kembali berpindah ke para kandidat Mahardika. Terlihat Yazaki memberitahukan jika dirinya tak menyesal telah meninggalkan mereka berdua di dalam bis. Namun Nora dan Yogiri merasa tak peduli. Awalnya Yazaki masih meragukan mereka berdua. Beruntung Akino Sora yang dikenal sebagai idol sekolah datang menemui mereka dan menyarankan mereka untuk bekerja sama. Diketahui jika Akino memiliki kelas idol dan dapat memperkuat kemampuan orang yang telah bersumpah. Meski Yazaki masih belum mempercayai mereka, namun saat Akino membantah statementnya, hal itu membuat Yazaki tak bisa berbuat apa-apa. Nora dan Yogiri pun merasa heran karena Yazaki sang pemimpin kelas bisa dengan mudah tunduk di hadapan Akino Sora. Setelah itu terlihat Yogiri berkumpul dengan dua orang teman sekelasnya. Diketahui jika murid berambut biru bernama Izumida yang mempunyai kelas memasak, dan satunya ialah Aihara yang mempunyai kelas membaca. Dan berkat harta penyamar status yang diberikan Celestina sebelumnya, sekarang Yogiri mempunyai kelas pemburu serangga. Tak lama setelah itu terlihat Fukai datang dan ingin berbicara dengan Yogiri. Diketahui jika Fukai memiliki kelas Dewa Kematian. Namun sebelum itu Shin kemudian berpindah ke Nora yang terkejut dengan kelas Game Erotis. Diketahui jika Ushio memiliki kelas ahli Game Erotis. Munakata ialah pakarnya Game Erotis, sedangkan Yatate ialah maniak dari Game Erotis. Dan mereka bertiga dikenal sebagai trio bangsawan Game Erotis. Diketahui juga jika Ushio memiliki kekuatan penghenti waktu, Munakata memiliki kekuatan tembus pandang, sedangkan Yatate memiliki kekuatan tentakel. Setelah itu terlihat Carol dan Ryoko datang dan meminta saran kepada Nora perihal Takato Yogiri. Shin kemudian berpindah. Okakushi-sama, nanimono da? Shinigami. Dan entah mengapa, Fukai seakan sangat mengenal Alpha Omega. Dia kemudian beritahukan jika tuannya tak perlu lagi menanggung semuanya. Yogiri pun tak mengetahui mengapa dia datang ke tempat ini. Diketahui jika Fukai disuruh mengawasi sang Alpha Omega dari dekat. Namun meski begitu, dia tak bisa mendekat atau melihatnya secara langsung. Dan secara tiba-tiba, これは頂上なるものを見通す目なんだ。ここに来て力を失ってしまう。
Fukai juga mengetahui jika kekuatan sang Alpha Omega belum terlepas sepenuhnya. Setelah itu Fukai pun pergi dari sana. Tak lama kemudian, terlihat Nora bersama Carol dan Ryoko datang menemui sang MC. Terlihat Ryoko tiba-tiba bersujud dan meminta maaf kepada Yogiri. Tak hanya itu, dia juga meminta Carol untuk ikut meminta maaf. Ryoko terlihat panik karena mengetahui gerbang pertama sang Alpha Omega telah terbuka. Hal itu membuat Yogiri bisa saja membasmi mereka hanya karena sedikit kesal. Mendengar hal itu, Yogiri pun membantahnya. Namun dia merasa kesal dengan perkataan Ryoko barusan. Diketahui jika mereka berdua mengetahui tentang Yogiri karena Carol berasal dari lembaga internasional dan Ryoko dari laboratorium tempat Asaka bekerja. Sedangkan Fukai berasal dari sekte Dewa Kematian. Mereka bertiga telah ditugaskan untuk mengawasi Takato Yogiri. Setelah itu, terlihat Yogiri meminta mereka untuk menjelaskan kondisi yang terjadi sekarang. Namun sebelum itu, Shin kemudian berpindah ke Euphemia yang sedang merindukan sang kakak. Diketahui jika Euphemia telah menjadi origin blood atau vampir. Karena merupakan satu-satunya bawahan lain yang masih hidup, hal itu membuatnya menjadi incaran seorang wanita tak dikenal yang ingin menjadi pewaris darah vampir. Namun saat wanita itu ingin menyerangnya, hal ini pun terjadi. Shin kemudian berpindah. Diketahui jika para murid telah menggunakan sumpah suci milik Akino untuk memperkuat kemampuan mereka. Dan sumpah mereka yaitu tidak akan bertarung antar teman sekelas. Dan apabila melanggarnya, maka mereka akan berujung kematian. Diketahui juga jika Yazaki sudah tak kompeten, sehingga Akino lah yang menjadi pemimpin kelas mereka. Yogiri kemudian menjelaskan jika dia akan bergabung dengan para murid karena ingin berbicara dengan Shion Sang Mardika. Dan tujuannya tentu saja karena ingin mengetahui cara untuk pulang. Mendengar hal itu, Ryoko pun menyarankan agar mereka menjadi mardika. Setelah mendengar saran dari Ryoko, Yogiri pun menganggap jika mereka berdua telah menjadi sekutunya. Setelah itu, terlihat Nora dan timnya sedang berada di ruang bawah tanah untuk menjalankan misi. Mereka telah berganti kostum sesuai berkah mereka masing-masing. Dimulai dari kostum milik Akino yang mirip idol, namun memiliki ketahanan yang sangat kuat. Carol yang memakai kostum ninja, Ryoko yang memakai kostum layaknya samurai, dan Yui Otani yang memakai kostum cheerleader sesuai dengan kelasnya. Diketahui jika mereka mendapatkan kostum dari seorang murid bernama Harafuji Runa yang memiliki kelas dressmaker. Di sana Tomochika juga memakai kostum sesuai dengan kelasnya yang bernama Egoistic Blacksmith. Sama seperti Yogiri, Tomochika juga memalsukan berkahnya dengan bantuan arta penyamar status. Dan ternyata Riksan juru pedang yang akan menjadi pemandu mereka kali ini. Sedangkan David yang akan memandu tim dari Yogiri. Terlihat Ryoko dan Carol menunjukkan aksinya dalam membasmi para iblis. Nora pun baru mengetahui jika Rick ialah pangeran dari kerajaan Mani. Dan selanjutnya giliran Nora yang akan membasmi para iblis. Awalnya Nora merasa tak yakin jika aliran bela dirinya dapat membasmi mereka. Namun saat Moko-Moko meyakinkannya, hal ini pun terjadi. Terlihat Rick terkejut dengan kemampuan Nora. Di sisi lain, terlihat Yogiri melawan iblis gorila. Kali ini sang MC akan menggunakan pedangnya dan tak akan menggunakan skill instant death. Diketahui jika pedang Yogiri mampu membasmi iblis dengan sendirinya, asal sang MC meletakkan pedangnya di jalur hawa membasmi sang iblis. Dan sesaat kemudian, terlihat Yazaki dan Haruto terkesan dengan kemampuan berpedang sang MC. Bahkan David dibuat terkejut karena serangannya selalu kena ke lawan dan menghabisinya. Di sisi lain, terlihat Hanakawa dan Lute sedang menyusuri jalan ibu kota. Hanakawa tampak bersedih dikarenakan Lute yang berpakaian seperti wanita, tapi sikapnya tak berubah menjadi tomboy. Diketahui jika adik perempuan Dewa Iblis berada di bawah ibu kota. Mereka sedang mencari informasi bagaimana cara menemukan pintu untuk masuk ke dunia bawah. Mendengar hal itu, Hanakawa pun menyarankan Lute untuk mencari informasi di bar. Di sisi lain, terlihat Euphemia menyadari jika dirinya telah menjadi origin blood. Namun secara tiba-tiba, mengetahui jika Loli itu ialah reinkarnasi lain, Euphemia pun nampak bersimpuh sembari memperkenalkan dirinya. Karena Loli itu tak mempunyai nama, jadi dia mulai mencari nama yang cocok untuknya.
Setelah sampai di bar, Hanakawa pun menyarankan Luto untuk mengulik informasi dari orang-orang di sekitarnya. Singkat waktu mereka berdua pun mendapatkan informasi dari seorang pelayan di sana. Diketahui jika kandidat Mahardika telah berhasil mencapai lantai 5 setelah beberapa hari memulai penaklukan. Keberhasilan itu pun dirayakan dengan mengadakan festival di ibu kota. Setelah itu, terlihat Hanakawa khawatir karena teman sekelasnya juga berada di sana. Meski tak mengetahui alasan Hanakawa, namun Luto tetap menggunakan kekuatan hipnotisnya agar mereka tak melihat ke arahnya. Terlihat mereka bertiga nampak kesal karena Yogiri tiba-tiba menjadi populer di kalangan wanita. Tak lama setelah itu, terlihat wanita berjubah datang menghampiri mereka. Dan ternyata wanita itu ialah Shinozaki Ayaka. Dan secara tiba-tiba, dengan kejamnya, Ayaka meninju Ushio sampai tak bernyawa. Diketahui jika Ayaka ingin balas dendam karena mereka telah meninggalkannya di dalam bis. Dan mulai sekarang, Ayaka akan membasmi salah satu teman sekelasnya di setiap harinya. Awalnya Hanakawa nampak tenang dengan kejadian tersebut. Namun saat menyadari jika dirinya juga akan menjadi target, dia pun mulai panik dibuatnya. Tak lama setelah itu, terlihat Shion tiba-tiba datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan Sang Mahardika, Hanakawa pun berencana kabur dari sana dengan beralasan ingin mencari pintu menuju dunia bawah. Beruntung Luto menghentikannya, karena jika tidak maka dia akan dalam bahaya. Shion pun akan memberitahu mereka jalan menuju pintu dunia bawah. Namun sebelum itu, Hanakawa harus memberitahukan perihal Takato Yogiri kepadanya. Shion yang tak kapok kembali mengincar nyawa sang MC agar dia tak menjadi benalu nantinya. Meski bawahan Dewa Iblis juga ingin menghabisi sang MC, namun Shion meragukan kemampuannya. Karena urusan dengan Hanakawa telah selesai, Shion pun berniat melenyapkannya karena dia sudah tak dibutuhkan lagi. Namun secara tiba-tiba, beruntung Hanakawa berhasil mengubah serangan Shion menjadi krim vanila. Karena sudah berjanji ingin memberitahukan pintu dunia bawah, jadi Shion pun mengatakannya. Diketahui jika pintu masuknya ada di wilayah sipil, dan mereka bisa membeli tiketnya di bar. Melihat Shion pergi begitu saja, Hanakawa pun merasa jika Sang Mahardika telah mengampuni nyawanya. Shion kemudian berpindah ke tempat Yogiri. Mendengar jika sang MC hanya main game dan membaca buku di sepanjang hari, Nora pun merasa kesal karena dia tak membantunya menghancurkan bawah Dewa Iblis. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika kandidat Mahardika telah mencapai lantai 5, dan mulai besok mereka akan mulai dari lantai 6. Dan diketahui juga jika Dewa Iblis berada di lantai ke-7, mereka harus menyelesaikan misinya dalam waktu 1 bulan. Setelah membahas usia yang mati karena ulah Shinozaki Ayaka dan pembalasan dendamnya yang telah dimulai, Nora dan Yogiri pun merasa heran karena seharusnya dia sudah meninggal saat diserang oleh seekor naga di dalam bis. Di sisi lain, Shion menerima laporan jika kandidat Mahardika telah mencapai lantai 6. Shion yang merasa jika misi kali ini lumayan mudah, dia pun berencana akan memberi mereka rintangan. Setelah itu terlihat Haruto datang menemui Sang Mahardika. Diketahui jika dia datang ke tempat ini setelah menggunakan kemampuan penyelesaian masalahnya. Diketahui jika maksud kedatangan Haruto yaitu memohon kepada Shion untuk memperpanjang waktu di misi kali ini. Sang Mahardika pun setuju dengan permohonan Haruto, namun dengan syarat Nah, itu di alur cerita episode ke-9 dari anime Shoko Shishigeki Sugite. Annual Story akan menceritakan episode ke-10 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.